Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Dava di Lab Mania Talk. Pada episode kali ini, kita kedatangan tamu dari Poltekkes Kemenkes Jakarta, Pak Indra. Halo Pak Ya. Indra. Halo, siang selalu. Mungkin boleh memperkenalkan diri dulu Pak. Ya, nama saya Indra Gunawan. Saya salah satu dosen di Poltekkes Jakarta 2, jurusan Teknik Elektromedik. Jurusan Teknik Elektromedik itu khusus untuk memberikan mahasiswa untuk mengajarkan cara pemeliharaan dan perbaikan, mendidik siswanya supaya lulus untuk perbaikan. Dan salah satunya adalah dosennya saya. Oke, jadinya khusus untuk perawatan dan pembelian Iya. alat-alat ya. Salah satunya adalah alat kesehatan ya Pak. Mungkin Iya. boleh dijelaskan dulu Pak. Karena memang audiens dari Lab Mania sendiri adalah kebanyakan anak TLM nih Pak. Anak kesehatan. Mungkin boleh dijelaskan alat-alat kesehatan seperti apa yang mungkin nanti bisa Bapak perawatan dan juga pemeliharaan gitu. Kami mendidik perawatannya untuk alat kesehatan radiologi, ruang ICU khusus di rumah sakit. Tapi karena kita masuk ke segmen lab mania, khusus untuk alat-alat laboratorium seperti mikropipet, hot plate, timbangan, spektrofotometer dan lain sebagainya. Oke. Untuk kesibukan Bapak sendiri nih Pak, selain sebagai dosen gitu Pak ya, ada kesibukan lain mungkin? Saya sekarang jadi saya Oh, kuliah lagi kuliah Pak ngambil ya. program doktoral di Doktoral. Malaysia khusus untuk biomedical engineering. Mm-mm. Dan saya juga konsultan di berbagai macam perusahaan dan di rumah sakit juga. Di rumah sakit juga. Dan saya juga teknisi juga. Teknisi juga. Jadi lumayan banyak ya Pak ya, jobnya banyak, lah ya lumayan. gitu ya. Mungkin job yang diambil lumayan banyak ya. Untuk episode kali ini mungkin kita akan kan banyak banget nih alat laboratorium yang mungkin nanti bisa mengalami kerusakan dan harus dipelihara dan dirawat gitu ya Pak. Mungkin kita ambil satu alat dulu nih Pak ya, untuk episode kali ini, yaitu mikropipet. Nah, mikropipet sendiri ya, salah satunya saya pernah menjadi user mikropipet, merupakan alat yang load pemakaiannya tuh lumayan tinggi, apalagi kalau misalkan digunakan di industri-industri seperti industri farmasi, industri food and beverage, itu lumayan banyak sekali penggunaannya. Nah, saking banyaknya sekali penggunaannya dalam sehari, itu bisa menyebabkan kerusakan pada mikropipet. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, karena sebagai teknisi juga ya Pak ya, kira-kira kerusakan seperti apa sih yang sering Bapak temui kalau menghandling mikropipet sendiri? Yang sering Ya, bagian yang sering rusak. sederhananya adalah gini, pada saat penggunaan yang sering, berarti alat itu sering rusak. Contoh sederhana, pada saat Anda mengoperasikan, ada banyak macam tipe mikropipet. Sederhananya dahulu kala kita menggunakan bulb. Iya, bulb yang warna merah ya Pak ya? Nah, bulb suatu Dipindahkan. cairan, tapi kan nggak presisi. Iya, nggak presisi, Nggak betul presisi. banget. Nah, sekarang dengan kemajuan zaman ada namanya mikropipet. Intinya sama, mengambil bahan dan menuangkan secara presisi. Maka dari itu di mikropipet ada warna-warna khusus, misalnya warna kuning, warna biru, dan sebagainya. Untuk apa? Diambil berapa mikro yang akan diambil cairan tertentu. Jadi warna di sini mengidentifikasikan dari si akurasi dan presisi dari mikropipetnya begitu ya Pak ya? Biasanya yang saya rusak ada 3. Pertama adalah tidak menyedot. Tidak menyedot, ya itu sering ketemu saya juga. Yang kedua adalah pernya bunyi krek-krek itu. Ada suara ya Pak ya? Ada suara. Yang ketiga adalah patah. Patah. Di bagian mana tuh Pak patahnya? Patahnya di atasnya. Di atasnya ya, yang bagian buat menyedotnya. Itu masalah-masalah yang sering terjadi ya. Jadi tadi kalau saya simpulkan mungkin ya, yang pertama adalah sering tidak bisa nyedot gitu ya Pak ya. Tidak bisa nyedot. Lalu kadang ada yang patah mungkin ya. Dan juga ada suara krek gitu ya di bagian mungkin kalau misalkan kita kita merubah volume terus melebihi dari batas volumenya, biasanya akan bunyi begitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin salah satu pertanyaan saya adalah, dulu saya juga sebagai user mikropipet ya Pak, ada masalah yang sering terjadi adalah bocor Pak. Kira-kira kalau misalkan kita udah menggunakan mikropipet yang benar, caranya udah benar nih Pak, terus juga untuk tipnya sudah kompatibel dengan mikropipetnya, kira-kira kalau bocor tuh kenapa gitu Pak? Pakai laptop gitu. Pakai ya. Jadi gini, kalau bocor pertama adalah pasti ada yang tidak kencang. Ada yang tidak kencang. Ada yang ada pemasan pada saat plungernya. Plungernya, oke. Ya, jadi kita lihat pertama adalah pasti sebelumnya ada kode-kode tertentu, misalnya bunyi klek tadi atau dipaksa dan sebagainya. Seringkali itu karena kemampuan alat itu ada batasnya. Oke, baik. Mungkin satu lagi Pak yang terkait mikropipet,
adalah cara peletakannya nih Pak. Sebaiknya cara meletakkannya apakah harus diberdiriin, mungkin dalam keadaan vertikal atau boleh ditaruh dalam keadaan horizontal gitu Pak? Yang bagus di pertama adalah standarnya adalah ada tempatnya. Ada tempatnya, Holding. ada holdernya gitu Pak ya? Yang benarnya itu. Mm-mm. Tapi kalau tidak ada holder gimana? Kalau tidak ada holdernya gimana? Yang pertama adalah diletakkan jangan di pinggir. Jangan di pinggir nomor satu ya. Yang kedua adalah posisinya ada sudah terpas dari apa namanya tempat bawahnya itu apa? Kupetnya. Dilepas dulu semua baru dirapikan. Yang ketiga adalah suhu dan humidity-nya jangan panas dan jangan terlalu rendah. Jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin mungkin ya. Rendah, humidity-nya rendah dan terlalu dingin, jangan ada standar suhu. Ada standar suhunya. Itu penting untuk peletakan dan kadar suhunya. Yang selanjutnya adalah apabila lama tidak dipakai. Kalau misalnya nggak pernah dipakai lama gitu ya. Nah, harus dipakai minimal seminggu atau 2 minggu sekali di bahasa mesin dipanasin. Jadi kayak motor ya Pak, kalau misalkan nggak pernah dipakai pasti nanti kenapa-napa gitu Pak ya. Karena dia ada flangel di sana bisa karat. Oh bisa karat kalau misalkan nggak ada pergerakan mungkin gitu ya Pak ya. Karena suhunya kan kelembaban tertentu akan menyebabkan ada masalah di flangel. Di flankernya, jadi kalau misalkan terlalu lama didiamkan nggak pernah digunakan nanti bisa jadi karat, jadinya malah nggak bisa nyedot sama sekali Pak ya. Jadi kita emang kalau misalnya teman-teman semua punya micropipet sebaiknya mungkin boleh dipakai tapi jangan terlalu tinggi lotnya, tapi jangan juga ditaruh gitu Pak ya. Yang paling mengenaskan adalah pipetnya dipakai oleh berbagai macam orang, itu sangat masalah sekali. Sangat masalah sekali Pak ya. Jadi iyalah, sebaiknya gimana tuh Pak? Semua pakai dengan barang yang sama pasti sering rusak. Jadi mungkin baiknya jangan terlalu banyak usernya gitu Pak ya. Mungkin kalau misalkan emang ada budgetnya gitu, satu orang satu micropipet gitu Pak ya. Pasti rasa memilikinya sangat tinggi. Betul. Jadi pada saat kita bicara penggunaannya micropipet, orang kan ada passionnya masing-masing. Ada standar pakai miring, ada berapa 35 derajat, ada yang pengen dari atas. Mungkin karena beda-beda penggunaannya, tapi alatnya sama jadinya bisa jadinya beda gitu ya. Nanti akan disalahkan semua orang ya. Iya betul. Jadi sebaiknya mungkin kalau misalnya kita menggunakan micropipet, boleh mungkin ya 2 orang, 3 orang, tapi jangan terlalu banyak. Jangan satu ruangan makanya tidak. Iya, jangan pakai micropipet yang sama karena terlalu banyak tangan gitu ya Pak ya. Jadi mungkin membuat alat itu cepat rusak. Mungkin pertanyaan terakhir Pak sebelum kita ke ujung acara hari ini adalah kalau misalkan kita membongkar pipet sendiri, apakah diperbolehkan Pak? Atau harus ke teknisi begitu Pak? Ya, sebenarnya kalau Anda sudah ada micropipetnya banyak, boleh-boleh aja. Jadi boleh, tapi nanti ujungnya harus tetap dikalibrasi. Iya, jangan tidak dilakukan kalibrasi. Yang kedua adalah pada saat Anda melakukan itu, Anda jangan try and error. Oh, jadi nggak coba-coba ya Pak ya? Coba-coba. Jangan coba-coba ya Pak berarti. Masang bongkarnya bisa, masangnya nggak bisa lagi. Iya, betul. Bahkan ada bagian yang kadang nggak kepasang gitu ya Pak ya. Jadi kalau job teknisi adalah bongkar satu ya ada sisanya. Jangan sampai seperti itu. Jadi Anda harus perhatikan seperti unboxing lah. Seperti unboxing kita perhatikan cara bongkar. Yang penting yang saya katakan tadi, pada saat Anda pasti Anda user, Anda punya alat sendiri, Anda tahu proses riwayat alat itu. Pasti Anda tahu rusaknya. Iya, pasti harusnya tahu ya penyebabnya bagaimana. Iyalah. Jadi teman-teman kalau misalkan emang alatnya rusak, sebaiknya mungkin tidak dibongkar sendiri ya, karena takutnya nanti kalau misalkan teman-teman ngebongkar sendiri, pas dipasang malah ada bagian yang hilang gitu atau bagian tidak terpasang. Jadi sebaiknya ya, karena micropipet merupakan alat yang bukan murah ya Pak ya, lumayan mahal juga. Jadi mendingan kalau misalkan ada kerusakan micropipet atau yang kalibrasi, silakan untuk menghubungi teknisi yang ada di instansi masing-masing. Oke, mungkin untuk diskusi kali ini tentang micropipet kita cukupkan sekian ya Pak. Terima kasih atas kehadirannya hari ini, sudah ingin diskusi dengan kami Labmania terkait perawatan alat laboratorium yaitu micropipet. Oke, sampai di sini dulu teman-teman Labmania. Jangan lupa komen, like, dan juga share ya. Dadah!